salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Dea Laisa dapat menemani Anda kembali di Momen 26. Senin 29 Juli 2024 yang akan menyajikan berita dan informasi seputar Malang Raya. Pemirsa, berikut headline berita hari ini. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM kembali menggelar program ngombe STMJ. Perajin Clay Garden Design Kota Malang. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM kembali menggelar program ngombe STMJ Ngobrol Boys Ilakes Senam Tahes Boys Jumat. Kegiatan yang diinisiasi langsung oleh PJ Wali Kota Malang kali ini menjaring inspirasi dan usulan warga di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Wahyu Hidayat PJ Wali Kota Malang terus gencar melaksanakan kunjungan dalam giat program Ngombe STMJ atau Ngobrol Bersama Boys Ilakes dan Senam Tahes Boys Jumat. Kali ini, giliran warga di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mendapat kesempatan untuk menyampaikan langsung permasalahan atau aspirasinya kepada jajaran pemerintah Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat langsung berbaur bersama warga mengikuti kegiatan senam kebugaran yang dipusatkan di RW 4 Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Program ngombe Ngobrol Bersama Boys Ilakes dan STMJ Senam Tahes Boys Jumat yang diinisiasi secara langsung oleh Wahyu Hidayat PJ Wali Kota Malang ini juga diramaikan dengan pasar UMKM yang menawarkan berbagai produk unggulan dari masing-masing RW se-Kelurahan Tunjung Sekar. Seusai mengikuti senam kebugaran, PJ Wali Kota Malang dengan didampingi Sekda dan Kepala OPD serta jajaran samping meninjau satu persatu produk kuliner mulai dari minuman, jajanan, dan kerajinan. Beberapa produk hasil UMKM setempat sempat memantik perhatian PJ Wali Kota Malang. Tidak hanya mencicipi, tetapi juga memborong sejumlah jajanan, minuman, dan lainnya. Seusai mengunjungi stan UMKM, kegiatan dilanjutkan dengan program ngombe, Ngobrol Bersama Boys Ilakes, yakni dialog interaktif bersama warga sebagai upaya untuk mewadahi aspirasi atau usulan masyarakat di wilayah setempat. Masyarakat, jajaran, tokoh masyarakat, luar biasa, Bapak Ibu, ada BPJS Ketenagakerjaan yang selalu mendampingi kita dari jajaran pemerintah daerah. Ada staf ahli, asisten, semua kepala perangkat daerah, kabak, camat-camat, termasuk sahabat saya Pak Rudi, camat yang jadi tuan rumah kita kali ini, lurah-lurah, kemudian juga tokoh masyarakat setempat, Pak Dan Ramil yang membersamai juga, terima kasih, dan pastinya bapak-bapak yang tokoh masyarakat, tokoh warga yang saat ini hadir bersama kita di sini. Bapak Ibu, rekan-rekan, mengawali giat pagi ini, agenda ngombe STMJ yang ke-13 ini Bapak Ibu. Jadi ngombe STMJ ini memang ngombe STMJ beneran, gitu, tapi juga ada singkatan panjangnya, gitu. Jadi selain ngombe STMJ telur 7 tadi Bapak Ibu, ngombe STMJ ini ngobrol boys, artinya dialog antara Bapak Wali Kota Malang bersama warga masyarakat untuk mencari solusi tercepat sehingga Pak Wali, pemerintah Kota Malang, kehadirannya bisa dirasakan secara cepat. Kemudian Bapak Ibu juga di sini ada STMJ Senam Tahes Boys Jumat. Tadi kita sudah senam bareng-bareng, berot bareng tadi pagi itu pakai lagu Selendang Biru. Yes, itu Senam Tahes Boys ini selalu menyemangati bangun pagi kalau hari Jumat karena bakal ketemu emak-emak yang luar biasa, bersemangatnya lencir-lencir gitu.
Seluruh permasalahan, baik usulan ataupun permohonan terkait berbagai masalah yang terdapat di wilayah masing-masing, seluruhnya akan ditindaklanjuti secara langsung oleh masing-masing kepala dinas, sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Beberapa aspirasi yang disampaikan diantaranya mulai dari persoalan banjir, bantuan pupuk organik, pemanfaatan tempat pengolahan sampah reuse, reduce, dan recycle, dan fasilitas untuk sekolah lansia tangguh. Saat Bapak PJ panen cabai besar akhir 2023 Desember, kebetulan yang hadir Bu Heni, Ketua Poktan Sumberjeki. Alhamdulillah punya Ketua Poktan Bu Heni, beliau petani sekaligus pelaku usaha kios pupuk Saprodi sekaligus selaku pebisnis cabai, jadi lengkap. Dan alhamdulillah Bu Heni menyampaikan ke Bapak PJ Wali Kota untuk dukungan kompos sebagai usaha pemulihan kesuburan lahan cabai. Lahan cabai yang ada di sana, cabai kecil 20 hektar, cabai besar 16 hektar, total 36 hektar. Dan sekali petik sekitar 450 kilo per hektar. Sekali panen 9.000 kilogram cabai. Dan alhamdulillah waktu itu langsung disetujui oleh Bapak PJ Wali Kota, pupuk kompos kemudian direalisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 20 ton. Dan awal Februari akhir Januari 2024 sudah diambil di TPA Supiturang. Jadi kalau dari Dispangtan fasilitasinya pupuk kompos mboten nonton Bapak, nanti kami coba membantu menghubungkan dan kebetulan ada Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan sekaligus direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan fasilitasi dari Dispangtan yaitu benih padi, benih jagung, jaring pengaman bulir padi, pestisida, dan racun tikus. Yang kebetulan kemarin acara ubinan di Kelurahan Tunjung Sekar juga Bapak PJ Wali Kota telah menyampaikan bantuan benih padi. Menanggapi sejumlah aspirasi tersebut, Wahyu Hidayat PJ Wali Kota Malang menyampaikan bahwa semua aspirasi, keluhan, dan permintaan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti. Namun, dari beberapa aspirasi itu juga sudah banyak yang telah dilakukan oleh Pemkot Malang. Di beberapa kali program ngombe yang sudah dilakukan ini, memang selalu ada pertanyaan yang agak mirip ataupun sama dengan sebelumnya. Sebenarnya sudah kita lakukan, namun dengan adanya program ngombe ini, akhirnya menjadi kian jelas dan tidak ada miskomunikasi. Seperti persoalan banjir yang kerap kali menjadi keluhan, ini sudah diperintahkan kepada organisasi perangkat daerah dinas terkait. RW 03, ini monggo Pak Li, ya. 13 kali ya, betul ya Pak Sek ya? 13 kali, berarti memang sudah kita lakukan mulai awal, bukan akhir-akhir ini saja. Dan alhamdulillah dengan ngombe STMJ ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dengan menyampaikan secara langsung. Dan tentu ini merupakan satu wadah atau tempat untuk bisa kita berinteraksi bersama, untuk bisa memberikan masukan, kritikan, saran ya pada pemerintah Kota Malang tanpa sekat ya. Saya tidak ada hal-hal yang sifatnya formal, tidak ada ini hal-hal yang memang nanti menyampaikannya melalui si A, si B, tapi langsung kepada saya. Dan hari ini saya juga dengan Pak Sekda, dengan semua kepala OPD dan semua camat, Bapak Camat dan semua lurah yang ada di Kecamatan Lowang. Dan alhamdulillah tadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan tentunya sudah dijawab oleh dinas-dinas yang ditanyakan, dinas terkait. Dan saya di sini akan menggarisbawahi terkait dengan hal apa yang tadi disampaikan oleh OPD. Dan tentunya kami berharap bahwa apa yang disampaikan pada hari ini sudah ada tindak lanjut dan jelas, karena dengan ngobrol Boys Ilakes STMJ ini atau ngombe STMJ ini ada satu progres yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, dan ini merupakan satu usaha upaya bahwa pemerintah Kota Malang hadir yang mungkin selama ini terlalu banyak usulan-usulan pertanyaan tapi tidak bisa direalisasikan, tentu dengan alasan-alasan.
Yang pertama tadi disampaikan dan pertama yang kedua oleh Pak Muhammad Asrat ya. Asratnya luar biasa Pak Asrat ini dengan Pak Siti Purwono Jatimulyo ini terkait dengan banjir ya. Memang ini menjadi permasalahan kita bersama. Banjir tidak bisa kita selesaikan simsalabim. Tentu harus ada tahapan. Tahapan-tahapan dilakukan adalah kita dengan membuat perencanaan. Perencanaan tentu kita harus lihat dengan situasi kondisi saat ini. Karena untuk banjir ini memang tidak hanya penyebabnya terkait dengan frekuensi hujan sangat tinggi yang tidak bisa kita prediksi, juga mungkin ada banjir kiriman, tetapi juga sarana prasarana pendukung. Sarana prasarana pendukung ini pun juga harus kita imbangi dengan kesadaran masyarakat. Kita tidak akan ada gunanya membangun baik, tapi kesadaran masyarakat tidak ada. Ini beberapa kali kita lakukan, ada beberapa titik. Kita sudah membuat master plan drainase. Tahapan terapan master plan drainase memang tidak bisa kita simsalabim untuk bisa membuat Kota Malang bebas banjir. Tapi kita punya target. Target kita adalah di tahun 2028 besok, Kota Malang bebas banjir. Tepuk tangan. Ini dasarnya adalah berdasarkan harus terukur. Kita buat banjir ini, kebetulan bahasa saya juga teknik, bahasanya Pak Sekda juga teknik. Agar kita akan membuat satu penyelesaian banjir dalam satu spot seperti ini. Oke, sini selesai, tapi banjirnya di sebelah sana bisa jadi semakin parah. Kita tidak mau hal seperti itu. Semua selesai banjir juga semua bisa merasakan bahwa banjirnya tidak ada. Sama dengan kemacetan. Kita titip sini selesai macet, di sana hanya timbul kemacetan. Hal seperti itu karena yang namanya air, yaitu kalau dia lari ke sini akan lari ke sana. Dia akan mencari di mana aliran air ini turun mendekati, misalkan sesuai dengan konturnya, mereka akan arah ke sana. Dan tentunya itu tidak bisa kita lakukan. Kalau kita tutup di sini alirannya ke sana. Misalnya Jatimulyo beres, Tonggolo kelurahan, aku saya isi banjir. Nah, kemudian yang kedua, memang kita mengurangi banjir tidak bisa dengan langsung hujan deras, misalkan ya frekuensinya tinggi, air itu tidak ada genangan, langsung rato kering, langsung habis, tidak bisa, harus bertahap. Kalau dulu mungkin hanya ada 4 jam, harus bertahap 3, 2 sampai dengan selesai. Tahapannya adalah seperti itu. Karena kita mengadakan banjir itu kan saat itu kalau hujan yang frekuensi tinggi, kita tidak akan bisa apa-apa karena sarana prasarana yang kita hitung, kita prediksi adalah berdasarkan rata-rata. Hujan rata-rata dalam tiap tahun, kita buat seperti itu. Kita tidak bisa yang terlalu tinggi, tidak bisa yang terlalu rendah, harus yang rata-rata, yang sedang. Karena hujan rata-rata itu paling banyak daripada hujan masih tinggi. Tetapi kalau ada frekuensi tinggi, yaitu alirannya kan menjadi tidak tercukupi, ya. Tetapi terus berarti ada genangan. Kecuali frekuensi hujannya rendah, habis. Tapi kalau tinggi, dengan rata-rata tersebut kita bisa mengurangi, tapi dengan waktu yang lebih cepat. Ada sumber pendanaan yang lebih jelas dari beberapa sumber untuk bisa mengurangi. Dan untuk yang di Kelurahan Tulunserjo yang untuk banjir ini dan Jatimulyo ini karena sudah PR yang lama ya Pak Siti ya, Pak Siani, itu memang keluhannya karena memang banyak terjadi genangan ya, itu kan memang berkontur. Tapi ada outlet yang katanya memang saat ada inlet-inletnya yang katanya belum dicukupi. Kalau menurut Mas Ani itu sebenarnya problemanya apa kalau kita lihat yang di situ? PU Pengairan ya? Iya, BSDA di provinsi. Di provinsi ya, untuk bisa jadi seperti ini. Kalau saya lihat bahwa di Soekarno-Hatta, jalan Soekarno-Hatta itu memang konturnya itu ada yang ke utara dan ada yang ke selatan ya, menuju ke Sungai Berantas ya. Kita sudah ada bosom ya untuk bisa mengurangi, itu juga menjadi salah satu alternatif yang memang kita akan cari. Nanti ada apa namanya supaya bisa menarik terkait dengan ada sudetan agar bisa mengurangi skema banjir atau genangan di sana. Nanti secara lapangan dan dilihat dari masa demonstrasinya itu ada tahapan menuju ke sana ya. Mudah-mudahan, tapi ini saya pantau terus ya terkait dengan kejadian ini dan saya rasa ini akan lebih baik. Saya kemarin malah kemarin itu di Kecamatan Klojen ya, Rampal Selaket, Kelurahan Rampal Selaket, itu malah parah lagi. Jadi udah 9 tahun. Jadi memang berada di data rendah.
Jadi alirannya menuju ke sana. Padahal kita ada sudetan, tapi tetap ngembang di situ. Ada 3 rumah. Dia selalu kena, kan nggak ada buang airnya lagi. Antisipasinya sangat tidak memungkinkan. Kita tarik RW 5 ya. RW 5 ya itu ya, Rampal Celaket ya. Itu kasihan. Jadi depan rumahnya itu sudah dikasih penghalang air untuk supaya bisa tidak masuk ke rumahnya. Dan ini hanya itu aja salah satunya, karena tidak bisa kita selesaikan. Padahal udah penanganan ini sudah 7 tahun 9 tahun yang lalu. Itu juga saya beritakan kemarin, sudah saya cek. Mudah-mudahan juga akan beli cepat. Ini dari Pak Misranto. Betul Pak, kemarin Ketua LPMK hari saya sempat panen cabai di sana dan didampingi oleh Ketua Kapoktan ya. Ketua Kapoktannya juga pemilik pupuk dan dia juga bisnis terkait dengan cabainya ini, bukan cabai-cabean Mas ya, bisnis cabai ya. Kalau saya ngomong cabai-cabean langsung melek semua itu ya. Nah, karena pedes ya. Oh, benar merasakan Pak Camat ya, pedes ya. Tadi ada cabai merah, ada cabai rawit. Tadi Pak Kadis nyampaikan di Merjosari itu untuk cabai merah ada 20 hektar. Ya, cabai rawit kecil. Oh, kebalik. Cabai rawit 20, cabai besar 16 hektar. Kalau Pak Camat, cabai yang mana tadi ya? Oh, cabai keriting. Terkaget-kaget Pak, karena di Kota Malang itu masih ada lahan yang memang bisa kita manfaatkan, terutama cabai. Karena cabai saat itu saya datang terkait dengan untuk menekan inflasi lagi tinggi saat itu, dan di Merjosari itu masih tidak luas itu gandang. Kemarin juga saya di Lowaru ya kita panen itu ya Pak Camat ya, kemarin kita panen padi juga di situ ya, dan itu saya lihat memang luar biasa karena cabai-cabainya di sini, tapi di sekitarnya sudah banyak rumah-rumah tinggal. Tetapi saya tanya gimana, saya tetap konsisten untuk menanam cabai. Oh ya sudah, karena memang bisnisnya adalah cabai, dan cabai memang dari tahun ke tahun selalu baik hasilnya dan nilainya juga tinggi. Dan terkait dengan pupuk, karena kebetulan Ketua Gapoktannya jadi pengusaha pupuk ya, nah ini saya minta agar kuotanya kepada petani, karena kita harus bisa merespon, karena mereka sudah konsen, fokus tetap bertani dengan menanam cabai, tidak tertarik dengan dijual untuk dibuat bangunan-bangunan. Padahal di sekitarnya udah bangunan, udah rumah perumahan semua sekitar situ. Nah, itu akan lebih mudah. Kita akan juga kasih, seperti kita menanam cabai kemarin, kita kasih bantuan ya terkait dengan bibitnya. Kemarin juga saya sempat menanam bibit cabai. TPS 3R tadi sudah ketemu langsung ya, sudah selesai secara adat ya. Ya Pak Sekjen ya sudah ya selesai ya. Ya udah, kita udah selesai, ini kan enak bisa langsung ketemu. Tapi tetap nanti Dinas Lingkungan Hidup melaporkan kepada saya sebagai tidak lanjut, walaupun udah omongannya tadi pribadi, tetap saya dilaporkan ya. Supaya nanti agar saya bisa mengkontrol ya seperti pendampingan, bagaimana nanti bisa mengolah dengan TPS 3R-nya bisa sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir Bu Wiwit ya, Bu Wiwit tadi disampaikan terkait dengan ini sekretaris Karangweda dari Kelurahan Dinoyo, dan dari sekolah lansia tadi Pak Kadis Sosial sudah menyampaikan bahwa memang terkait dengan sekolah lansia tangguh ya, ini memang menjadi satu keinginan dari lansia-lansia apabila sudah purna ya di atas 60 tahun, karena mereka juga ingin kesibukan supaya tidak ada post power syndrome ya. Jadi sudah lama bekerja, akhirnya tidak ada kerjaan, akhirnya menjadi satu pemikiran, dan itu bisa menjadikan kita tidak sehat. Tapi dengan ada aktivitas dengan sekolah lansia tangguh, ini akan bisa mereka membuat suasana baru, berefleksi sendiri, kemudian bisa mandiri, tidak tergantung kepada putra putrinya atau saudara-saudaranya. Terkait tadi sudah diselesaikan ya Pak Kadinsos ya, perizinan juga harus dipercepat, sarana prasarana mungkin yang harus ada, kalau bisa proaktif untuk dilihat ke sana, gitu ya Pak Kadis ya. Ya, matur nuwun Bu Wiwit untuk pertanyaan dan masukannya.
dan tentunya nanti juga ada progresnya dilaporkan ya, agar nanti saya tetap akan mengetahui apa-apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak sekalian. Kita akan masukkan dalam progres yang sudah dibuat oleh Diskominfo ya. Nanti ada progresnya ya, bisa dilihat dari ini, agar saya tetap bisa akan menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam ngombe STMJ ini sesuai dengan harapan dari Bapak sekalian. Dalam kesempatan yang sama, Wahyu Hidayat PJ Wali Kota Malang kembali menegaskan bahwa permasalahan banjir segera kita tangani dan master plan drainase sudah kita buat. Semoga 2028 bisa bebas banjir. Wahyu juga menanggapi permasalahan lain yang disampaikan warga, serta meminta perangkat daerah terkait agar langsung menindaklanjuti masukan warga dan menyampaikan laporan progresnya. Ada dua penanya yang di Tulus Rejo dengan di Jatimulyo. Saya dari itu sampaikan bahwa memang banjir menjadi satu prioritas kita akan segera tangani. Walaupun master plan drainase kita kan kita buat 2028 baru tuntas ya, tetapi tahapan-tahapan menuju ke sana sudah kita lakukan dan ada beberapa upaya-upaya untuk mengurangi, bukan selesai sampai dengan tidak banjir, tapi mengurangi terkait dengan genangan yang ada di wilayah tersebut ya. Tadi disampaikan oleh Kadis PU Wakil Sekretaris Dinas PUPR PKP menyampaikan bahwa sudah ada anggaran-anggaran yang diarahkan ke sana untuk mengurangi. Tahapannya memang harus bertahap agar 2028 Kota Malang bebas. Kemudian yang kedua juga terkait dengan TPS 3R, kemudian pupuk, tadi sudah disanggupi oleh dinas bahwa nanti dengan pupuk, sama kompos, itu juga akan dilakukan karena dengan pengolahan TPS 3R. Kemudian tadi yang untuk bibit cabai, bibit yang ada di Kelurahan Mejosari, itu juga sudah bisa ditangani karena Gapoktannya juga sebagai ketua penyalur pupuk, koperasi pupuk, dan ini kita akan dilanjuti, kuotanya akan ditambah untuk di masa depan. Dan terakhir Bu Wiwit tadi terkait dengan sekolah lansia tangguh ya, tadi ada beberapa yang diinginkan, tadi sudah saya minta Pak Kadis Sosial untuk menindaklanjuti, kita datangi apabila ada kebutuhan yang tercukupi nanti dicukupi termasuk perizinan.